Oke, halo semua. Sebelumnya kenalin nama gue Davari Fitriano. Dan di video kali ini gue bakal ngejelasin tentang cara perhitungan neural network terhadap suatu kasus tertentu gitu ya teman-teman. Nah, jadi sebenarnya untuk neural network sendiri, apa sih yang mau kita lakukan terlebih dahulu gitu. Nah, jadi di sini gue ada satu contoh atau satu kasus soal ya, dimana bentuk soalnya itu adalah seperti demikian. Oke. Nah, di sini teman-teman itu nggak usah bingung dulu ya. Karena di sini teman-teman itu yang paling penting adalah memahami apa aja sih yang teman-teman ketahui atau apa saja yang teman-teman itu udah punya kayak gitu. Nah, di sini kalau kita lihat ya dari yang paling atas dulu, gue bakal jelasin actual output itu sebenarnya adalah nilai dari Y output yang diharapkan, yaitu di bagian paling ujungnya. Itu nilainya yang diharapkan berapa. Kemudian learning rate ini adalah suatu variabel yang kita pakai nanti dalam suatu rumus yang sejauh nanti kita mau mencari nilai y-nya atau nilai outputnya nanti kita bakal pakai kayak gitu. Oke, dan di sini yang paling penting yaitu dari grafnya. Dimana kalau teman-teman lihat di sini gue paling jabarin menjadi dua bagian ya. Ada yang pertama itu dari titiknya, ya. Gue jelasin ini sebagai sebuah titik. Dan di sini gue jelasin ada satu lagi yang bentuknya garis itu sebagai sebuah lajur gitu ya. Sebenarnya ya ini ditunjukkan bahwasannya X1 itu merupakan input dari H3 gitu atau X1 bakal mempengaruhi nilai dari H3 gitu. Nah, kalau dilihat dari titiknya dulu di sini teman-teman ya. Di sini itu ada yang namanya input layer ya, yang paling pojok kiri itu namanya input layer. Kalau yang di bagian tengah itu namanya adalah hidden layer dan yang paling pojok ini namanya output layer gitu. Nah, di sini ya teman-teman, hidden layer itu juga nggak mungkin cuma satu. Kalau input layer dan output layer itu ya pasti cuma ada satu ya. Maksudnya di paling pojok kiri atau paling pojok kanan gitu. Nah, kalau hidden layer ini bisa banyak teman-teman. Jadi kalau misalkan tergantung kasus soalnya ya. Kalau teman-teman menemui ada dua hidden layer gitu, itu ya nggak usah kaget ya teman-teman, karena itu bisa-bisa aja. Contohnya itu bentuknya kayak gini nih. Ya, di sini ada dua hidden layer. Apakah itu mungkin terjadi? Itu mungkin terjadi. Oke. Nah, paling gue balik lagi ke contoh soalnya tadi ya. Gimana? Yang kita mau itu sebenarnya apa sih? Yang kita mau dari neural network itu sebenarnya apa? Nah, jadi yang kita mau itu sebenarnya adalah menjadikan nilai output atau nilai Y yang Y outputnya ya itu sesuai dengan actual outputnya gitu. Yaitu pada kasus ini 0,5 gitu. Tapi teman-teman ya, hal ini tuh biasanya nggak langsung serta-merta bisa sesuai dengan actual output yang diminta. Nah, karena itu ada sesuatu yang harus kita ubah sebelumnya. Atau ada sesuatu yang harus kita gantilah nilainya biar nanti hasilnya itu sesuai. Yaitu kalau misalkan di neural network nih, yang kita mau ganti itu adalah nilai dari W-nya. Kita mau ngubah nih nilai dari W13, W14, W23, W24, W35, dan W45 gitu. Jadi pada dasarnya yang kita mau lakukan itu sebenarnya adalah mengganti W-nya ini, W-nya ini. Kita ganti dengan apa? Nah, itu yang jadi permasalahan. Oke, step-stepnya apa aja yang harus kita lalui? Oke, kita bakal bahas hari ini ya. Oke, oke. Sekarang gue buka notepad dulu. Nah, di sini langkah pertama yang teman-teman harus tahu bahwasannya ada yang namanya pick forward dan backward gitu ya. Oke, gue bakal buka dulu di sini. Ini ada rangkuman kayak langkah-langkah apa aja yang harus teman-teman lakuin kalau teman-teman mau menyelesaikan soal neural network. Dan linknya bakal gue kasih juga nanti di link deskripsi ya. Jadi nanti bisa langsung diakses saja. Nah, di sini paling awal ini ada contoh soalnya juga dan input hidden sama output layernya juga ada penjelasannya. Dan ini untuk learning rate-nya. Nah, untuk stepnya ya teman-teman, gue jelasin dulu. Ada dua bagian. Yaitu yang pertama, gue nyebutnya sebagai forward propagation atau pick forward. Di mana langkahnya adalah langkah dia maju ke depan. Kayak gitu. Dari input, dia masuk ke hidden yang berakhir di output. Oke. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya adalah dia ingin mencari nilai dari H3, H4, dan juga H atau O5-nya. Ini H itu maksudnya hidden, kalau O-nya itu maksudnya outputnya. Dan biar gampang, gue nyebutnya ini sebagai nilai dari H3 itu gue nyebutnya sebagai Y3 ya. Di sini gue nyebutnya sebagai Y4 dan di sini gue nyebutnya sebagai Y5 gitu. Nah, di sini dilihat ya, di soal harusnya belum ada gitu. Nah, kita mau menghitung itu dulu. Oke.
Karena kan tujuan akhir yang pertama adalah kita menemukan nilai dari outputnya dulu. Biar kita bisa bandingkan dengan actual output. Nah, itu kita lakukan nanti di bagian forward propagation-nya atau di bagian peak forward-nya. Gitu. Di sini, rumus yang dipakai itu sebenarnya cuma ada dua, teman-teman ya. Cuma ada dua rumus yang dipakai di forward propagation, yaitu Z, atau kita mencari nilai Z, atau kita nyebutnya sebagai A gitu ya. Di sini mau nyebut Z boleh, sebut A juga boleh. Dimana cara mendapatkannya itu adalah W input dikali X input. Input ini bukan berarti cuma di input layer, tapi titik mana aja yang bisa masuk ke titik itu. Contohnya, kita mau mencari nilai dari A3 gitu ya. Nilai A3. Berarti yang kita mau cari adalah semua titik yang bisa masuk ke H3 dulu gitu. Jadi maksudnya kayak gimana? Nah, nanti di sini simulasinya harusnya lebih paham dan lebih jelas. Jadi pada dasarnya kita mau mencari semua input atau semua titik yang bisa masuk ke titik yang kita mau cari gitu. Kasus ini adalah X1 dan juga X2. Dua-duanya bisa masuk ke H3 gitu. Oke. Lanjut dulu. Fungsi yang kedua, tadi kan gue bilang ya, ada dua fungsi. Fungsi yang kedua itu adalah fungsi untuk mencari nilai Y-nya. Oke. Jadi nilai A ini belum istilahnya kita belum dapat nilai Y-nya. Tapi nilai A itu yang kita pakai nanti untuk menghitung nilai Y-nya. Oke. Dimana rumusnya itu adalah 1 per 1 ditambah E pangkat minus Z. Minus Z ini sama aja A ya, sama aja A gitu. Mau nyebut Z boleh, nyebut A boleh gitu. Oke. Dan nanti kalau misalkan kita udah dapat ya, kita nanti bisa nih urutkan gitu. Jadi kita nyarinya dari nilai H3-nya dulu, terus kita nyari H4, baru kita bisa pakai untuk mencari nilai dari O5 atau Y5-nya gitu. Jadi stepnya juga sama nih, rumusnya juga sama. Rumusnya sama persis. Dan di sini ini hanya untuk menghitung nilai error. Digunakan untuk apa? Ya sebenarnya error dipakai buat ngecek doang. Apakah Y outputnya itu sesuai dengan actual output yang diminta. Kayak gitu. Oke, sekarang kita coba simulasiin dari forward propagation-nya dulu aja. Oke, gue buka notepad. Oke, di sini yaitu forward. Oke, gue besarin. Ini adalah forward propagation ya. Atau kita nyebutnya juga peak forward gitu. Oke. Di sini langkahnya apa aja yang kita mau lakukan? Oke, paling gue kasih dulu penjelasannya. Kalau di forward propagation itu, tadi gue sempat bilang ya, kita ingin mencari nilai Y. Mencari nilai Y. Oke. Atau bisa dibilang mencari nilai Y dari setiap titik. Dari setiap titik yang belum ada. Jadi nilai Y dari Y3, Y4, dan juga Y5-nya. Kayak gitu. Oke. Sekarang, ingat-ingat ya, bahwa cuma ada dua rumus. Yang pertama kita mau cari yaitu nilai dari A-nya. Oke, nilai dari A-nya. A dari H3 gitu. Kita tulis dulu A3 gitu ya. A3. Cara carinya gimana? Tadi kalau misalkan diingat-ingat di sini ya rumusnya. Diingat-ingat, rumusnya itu adalah WI kali XI tambah B. Oke. Kita udah copy. Nah, tadi gue lupa juga ya jelasin tentang B-nya itu apa. B itu bias. Dan nilai B itu nggak mesti ada. Kalau misalkan nggak ada atau nggak dikasih tahu di soal, itu juga nggak masalah. Jadi kita bisa ibaratnya buang aja atau kita nggak usah peduliin dia gitu. Tapi kalau ada di soal nilai B itu teman-teman masukin ya. Oke. Nah, jadi cara menghitungnya ya kita cari titik mana aja yang bisa mengarah ke titik 3 gitu. Di sini kasusnya ada X1 dan juga ada X2 gitu ya. Nah, otomatis kita masukkan nilainya. Ya, jadi pertama kita mau akses dari yang satu dulu, WI gitu ya. WI di mana WI ini yang pertama otomatis adalah 13. Oke, kita masukin W13 ya. Kita kalikan dia dengan titiknya apa yang menghubungkan jalur 13 itu, dia menghubungkan apa? Titik 3 dan juga titik 1. Otomatis kita kalikan dia dengan X1 gitu. Oke. Terus ada nggak titik lain yang bisa mengarah ke titik 3? Ada ya tentunya ya, yaitu titik 2. Oke, otomatis kita tambahkan dia juga dengan titik yang lainnya, yaitu W yang menghubungkan apa berarti? 23 ya, W23 kita kalikan dengan apa? Yaitu dengan titik X2 gitu. Oke. Nah, B-nya ada nggak? Nah, tadi nggak dikasih tahu ya di soal, jadi kita bisa lupakan dan kita tinggal masukkan aja nilainya yang ada gitu. Masukkan aja nilai yang ada.
nilainya ada berapa aja? W13 itu nilainya 0,1. Kita kalikan dia dengan nilainya X1-nya, ya kan? Karena jalurnya yang menghubungkan titik 1 dan titik 3, maka kita pakai nilai dari X1-nya. 0,35 gitu. Nah, di sini W23 itu berapa nilainya? Yaitu 0,8 ya. 0,8 kita kalikan dengan berapa? 0,8 kita kalikan dia dengan titik keduanya, yaitu X2-nya berapa? 0,9 gitu. Nah, terus kalau udah gimana? Nah, kalau udah kita hitung aja kayak biasa. Kita hitung 0,1 kali 0,35 berapa, dan kita hitung 0,8 dikali 0,9 itu berapa hasilnya. Ini gue persingkat aja, jadi nanti hasil yang kita temukan itu adalah 0,755 gitu. Oke, kita udah dapat nilai A3. Tapi ingat ya, A3, baru A3, belum dapat nilai Y-nya. Oke, kalau gitu sekarang kita mau cari nilai dari A4-nya dulu aja deh. Biar nanti ngitung Y-nya bareng gitu. Nah, rumusnya sama aja teman-teman ya. Rumus untuk mencari nilai A itu sama aja. Dimana sekarang kita cek ya, kita cek. Di sini gue kopas aja. Di sini kita tinggal ganti yang ininya nih, yang bagian line 2-nya. Kita cek di titik mana yang menuju ke H4, yaitu titik 1. Titik 1 juga ada ya berarti. Otomatis kita bisa pakai. Tapi kita ganti nih, jalur yang dipakai kan bukan W13 ya, tapi W14-nya. Nah, karena itu kita pakai yang di sini W14 gitu. X1-nya juga sama, tentunya sama ya. Lanjut di sini nggak pakai 23 ya, tapi pakainya 24 gitu. Ya kan? Karena mengarah ke titik 4. X2-nya sama. Masukkan sesuaikan dengan yang tadi diminta atau yang ada di soal. W14 berapa? Kita cek 0,4 gitu. 0,4 kita masukkan. Lanjut W24. W24 berapa? Kita cek di sini. Oh, 0,6. Oke. Oke, kalau udah dapat gimana? Tinggal kita hitung, teman-teman. Nah, kita sekarang hitung. Nah, hitung hasilnya ini harusnya adalah 0,68. 0,68. Oke. Kita udah dapat nih nilai A3 sama nilai A4-nya. Sekarang barulah kita mencari nilai Y-nya. Loh, Kak, kenapa nggak nyari nilai A5 dulu? Nah, teman-teman harus perhatian ya. Kenapa kita belum bisa nyari nilai dari A5? Karena di sini tuh butuh yang namanya nilai dari titik sebelumnya. Dimana titik sebelumnya yang 5 itu kan H ya. Nah, sedangkan sekarang kita lagi mau mencari nilai H atau nilai Y3-nya gitu. Makanya kita nggak bisa langsung hitung nilai dari A5-nya gitu. Makanya kita harus selesaikan dulu yang penilaian atau mencari nilai Y dari titik 3 sama nilai 4-nya. Oke. Nah, kita sekarang lanjut dulu untuk mencari nilai Y3-nya. Ingat, rumusnya apa? Oke, kita cek lagi di sini. Rumusnya adalah 1/1 ditambah E pangkat minus Z. Oke. Oke, kita balik lagi di sini. Kita cantumin di sini. Dan kalau misalkan Y3 ya, otomatis yang kita pakai ini bukan Z-nya ya. Ini kita pakainya berarti nilai dari A3-nya. Oke. Di sini kita masukkan nilai A3-nya. Gitu. Kalau misalkan Y3 berarti kita pakai nilai A3 gitu. Kalau misalkan Y4 gimana? Otomatis kita pakainya dari Y4-nya. Ini gue pas dulu aja. Nah, kemudian gimana? Nah, kemudian ya udah kita hitung aja. Kita hitung di mana nilainya berapa. Ini kita kupas lagi aja. Bentar. Oke. Kita kopas aja di sini. A3-nya berapa? Kita kopas yang dari atas gitu ya. Kita ambil nilai yang dari yang udah kita dapetin sebelumnya gitu. Di sini. Nah. Oke, kita hitung biasa, kita hitung dan pastiin biasanya pakainya kalkulator saintifik biar kita punya nilai E-nya gitu. Nah, kemudian kita dapetin perhitungan yang dari sini. Itu harusnya adalah 0,68 harusnya. Ya, harusnya dapatnya 0,68. Oke. Di sini harus kita dapetin nilai 0,68. Dan ini merupakan nilai Y3-nya gitu. Sekarang kita nyari nilai dari Y4. Caranya sama persis. Yang kita ganti adalah dari nilainya yang mau kita pangkatin ya. Yaitu kalau misalkan di sini pakainya Y4 ya. Otomatis di sini pakainya A4 juga, di mana A4 itu nilainya 0,68 ya. Kita kopas ke sini dan harusnya hasil perhitungannya adalah 0,6637 gitu. Nah, dah
kita sekarang udah dapat nilai Y3 dan juga Y4. Oke. Tapi ada satu hal yang harus kita hitung lagi, karena tadi di soalnya di pick forward kita itu mau menghitung nilai dari Y3, Y4 dan Y5. Y3 udah dapat, Y4 udah dapat, sekarang kita mau ngitung Y5-nya. Nah, yang kita butuhin untuk menghitung Y5, apakah kita udah punya jalurnya ya. W35 kita udah punya di sini. Y3 udah dapat, tentunya kita udah dapat ya, yang udah kita hitung barusan. Y4 udah dapat, Y4 juga udah dapat gitu. Otomatis sekarang kita bisa ngitung nilai dari Y5-nya. Nah, kita nggak bisa ngitung langsung Y-nya ya, tapi kita harus dapetin A-nya dulu. Kita copy dulu. Oke. Kita hitung A5. Kayak tadi lagi, A5. Berarti jalan mana aja yang bisa masuk ke titik 5 gitu. Kita copy di sini. Pertama kita cek. Berarti dia bisa dari titik 3. Nah, titik 3 jalur yang dipakai apa? Yaitu 35 ya. Berarti kita pakai di sini 35. Dengan titik apa? Nah, ini karena tadi kita masih pakai yang input layer, makanya nilainya atau value variabelnya masih X gitu. Tapi sebenarnya nilai X1Y itu ya kita bisa anggap aja sebagai nilai yang sama gitu ya. Nah, makanya sekarang kita pakainya bukan X lagi, tapi kita pakai yang Y gitu. Y3. Yang ini gimana? Jalurnya yang satu lagi apa? Yaitu nilai W45 ya. W45. Jadi kita tulis aja W45. Dan kita pakai yang di sini W45. Di sini otomatis dari titik Y4. Otomatis kita di sini pakainya Y4. Gitu. Kalau udah gimana? Nah, kalau udah kita masukin aja nilainya ada berapa aja gitu ya. Nah, kita masukin. Ini kita copy aja. Kita masukin di soal W35 berapa? W35 adalah 0,3. Oke. Y3 berapa? Kita cek di atas. Oh, nilainya 0,68 gitu. Otomatis kita masukin ke sini. Gitu. Kemudian W45. W45 berapa di soal? 0,9 ya. 0,9 berarti kita masukin ke sini. Dan Y4 itu berapa? Y4 di sini kita dapetin, udah kita hitung sebelumnya. Nah, di sini ya. Oke. Kalau udah dapat gimana? Kita hitung aja. Dan harusnya outputnya itu adalah harusnya adalah 0,801. Nah, gitu. Kayak biasa, ingat ya, A itu bukan nilai dari Y. A itu adalah sesuatu yang kita pakai untuk menghitung nilai Y-nya. Oke? Nah, jadi untuk menghitung nilai Y-nya gimana? Ya, kita cari, ini A5 ya. Ini A5. Nah, di sini Y5 sama dengan kita copy rumus yang tadi ya. Di sini kita copy. Jangan lupa karena ini Y5 berarti kita pakai nilai dari A5. Oke, ini ketutupan ya. Wait. Oke, kita pindahin dulu. Nah, jadi kita sekarang mau ngitung dari A5-nya. Kita mau dapetin Y5-nya menggunakan nilai dari A5-nya gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kayak biasa, kita masukin rumus yang ke sini. Kita masukin nilai A5-nya ke rumus yang di sini gitu. Kita copy aja di sini. Kita copy dan kita ganti nilai A5-nya dengan yang udah kita hitung tadi. Gitu. Dah bisa kita hitung, tentunya langsung kita hitung aja ya. Oke. Sekarang langsung kita hitung. Nilainya harusnya yang kita dapetin adalah 0,69. Gitu. Udah dapat. Nah, sesuai ya sama yang diminta tadi. Kita ingin mencari nilai Y dari setiap titik. Dan pada kasus ini otomatis kita untuk setiap titiknya kita udah dapet ini. Mau dari titik 1, titik 2, titik 3, titik 4 atau titik 5, itu semua nilainya udah ada. Ya. Kalau X1, X2 di sini bisa dilihat dari soal. Untuk nilai H3 yaitu Y3 ya. Ini udah dapat. Nilai H4 itu Y4 itu udah dapat. Dan nilai dari O5 yaitu Y5 itu kita udah dapat. Berarti forward propagation atau peak forward kita itu sendiri udah selesai gitu. Nah, tapi ada satu langkah lagi yang perlu dilakukan, yaitu adalah membandingkan Y5 dengan actual output yang diminta gitu. Karena kan tujuannya emang itu ya, kita mau membandingkan dengan actual outputnya. Nah, anggap aja kita tulis error di sini. Error sama dengan Y target ya, Y target atau actual output. Oke. Kita kurangi dengan Y yang kita dapetin. Y5 gitu. Y output gitu ya. Y output. Dimana kasusnya adalah kalau misalkan Y targetnya itu adalah di sini diminta 0,5 ya, 0,5. Kita kurangkan dengan Y kita sendiri, Y5 gitu. Yaitu 0,69. Nah,
Di ini kita kurangkan berarti negatif 19 ya harusnya. Negatif 0,19. Oke. Dah. Dan ini tentunya belum sesuai ya. Belum sesuai dengan actual output yang diminta. Makanya, tadi seperti yang gue bilang di awal, kalau misalkan nggak sesuai, harus ada yang kita ubah gitu ya. Biar actual outputnya itu bisa menghasilkan nilai yang sesuai. Dan apa yang kita ubah? Yaitu kita ingin mengubah nilai W-nya ya teman-teman. Kita ingin mengubah nilai W-nya. Nah, untuk mengubah dan mengganti nilai W-nya, tentu kita harus mencari value yang harus kita ganti gitu. Kita kan nggak bisa ya senantiasa kayak langsung mencari nilainya. Kita mau ubah dengan berapa? Itu kan nggak mungkin ya kita langsung dapat nilainya. Tapi harus ada perhitungannya. Nah, perhitungan inilah yang masuknya, yang kita nanti masuk ke backward propagation. Backward propagation atau backward gitu. Nah, dimana kalau secara penjelasannya berarti mencari nilai W yang terbaru dalam kurung updated W. W gitu. Nah, jadi sekarang langkah yang kita mau lakukan adalah melakukan backward propagation atau mencari nilai W-nya. Nah, cara mencari nilai W-nya gimana? Oke, kita balik ke dokumen tadi. Sekarang untuk mencari nilai W ya, itu rumusnya ada 2 juga harusnya teman-teman ya. Ada ya, kalau dijabarin semua total ada 3 lah. Yaitu yang pertama, untuk mencari nilai delta ya. Gue nyebutnya sebagai delta gitu. Untuk mencari nilai dari delta ya. Dimana untuk mencari nilai dari delta sendiri itu ada perbedaan antara delta yang dipakai di output layer ya. Maksudnya gimana? Yang di output layer sini itu berbeda ya dengan cara mencari delta untuk layer yang ada di hidden layer gitu. Titik yang ada di hidden layer itu berbeda. Tapi nggak usah pusing-pusing dulu teman-teman ya, karena perbedaannya itu nggak terlalu jauh. Nih kita lihat di sini, bahwasannya untuk mencari nilai dari atau rumus yang kita pakai, gue tulisin aja di sini, yaitu pertama, right? Untuk mencari nilai dari delta i, gue tulis ya. Untuk mencari nilai dari delta i, ini yang untuk output layer ya, ini untuk output layer ya. Untuk mencari nilai dari delta i yang di output layer, ya. Oke. Nah, untuk mencari nilai yang di output layer, delta i-nya yang kita pakai adalah ini. Gue copy. Yaitu adalah yi ya, yi. Kita kalikan dengan 1 min yi ya. Kita kalikan dengan y target min yi. Nah, ini untuk yang di bagian output layernya. Oke. Dimana sebenarnya nilai-nilai yang kita punya di sini itu kita udah dapetin sebelumnya. Dan kalau teman-teman perhatiin, ini tuh sebenarnya nilai errornya gitu. Nilai error yang tadi kita cari. Nah, kita langsung masukin aja deh ke sini. Nah, karena output layer kita itu adalah delta 5 ya teman-teman ya di sini. Nah, di sini kan delta 5 gitu ya. Otomatis karena i-nya ini berubah jadi 5, ya udah kita masukin aja sesuai dengan y5 gitu. Oke, kita copy dulu. Nah, kita masukin y5 itu berapa nilainya? Oh, 0,69 ya. Kita copy, kita masukin ke sini. Kita masukin ke sini juga. Nah, y target berapa sesuai dengan yang ada di soal tadi. Buka. Nah, sesuai yang ada di soal yaitu 0,5 ya, 0,5. 0,5. Dan Y5 berapa? Yaitu 0,69 gitu. Ya, ini kita tadi udah dapat ya sebenarnya nilai errornya yaitu negatif 0,19 gitu. Tapi ini biar jelas saja, ini rumus yang kita pakai di output layer ya gitu. Nah, kalau misalkan udah jadi bilangan semua, ya udah pasti tinggal kita hitung. Dan hasilnya berapa? Tadi gue udah hitung, yaitu hasilnya adalah negatif 0,0406 gitu. Itu untuk yang delta 5. Dan itu adalah rumus yang dipakai untuk output layer. Nah, sekarang kita mau cari juga nilai delta dari H3 dan juga H4-nya. Oke. Nah, karena dia bukan output layer, otomatis kita pakai fungsi rumus yang di hidden layer ini ya. Yang di sini. Oke. Nah, kita copy. Kita copy dulu yang ini. Kita copy ke bawah. Kita ganti rumus untuk yang hidden layer apa? Hidden layer ya. Dimana kalau kita mau mencari delta i,
maka ini sama persis ya, yang di sini sama persis. Nah, cuman yang kita ganti itu yang di bagian belakangnya, dimana bagian belakangnya itu adalah WIJ, WIJ ini kita kalikan dengan delta J. Nah, kita kalikan dengan delta J. Oke. Nah, ini bisa dibilang sigmanya ya, harusnya sigmanya. Jadi kita cari semua titik yang bisa didatengin. Oke, nanti gue simulasiin. Cuman gue jelasin dulu I di sini apa dan J itu apa gitu. Nah, I itu adalah titik kita sekarang. Dan J adalah titik yang bisa didatangi oleh I. Oke. Jangan pusing-pusing dulu, oke, karena ini sebenarnya konsepnya simpel ya, teman-teman. I itu ya, kalau misalkan contoh, gue ambil contoh kita mau ngitung delta I dari H3 gitu ya. Otomatis di sini jadi delta 3. Oke, delta 3. Nah, karena delta 3 berarti yang I ini atau 3 itu menjadi titik kita sekarang, bener ya? Contoh, sekarang I-nya sama dengan 3 gitu. Oke. Nah, terus J-nya apa? Kalau kita lihat di soal, kalau dari H3, dia bisa kemana aja gitu. Otomatis dia bisa ke Y5 doang ya, atau titik 5 doang. Kalau ada 2 gimana? Ya berarti kita jabarin ini sebagai ada 2 lagi gitu. Kita jabarin satu lagi sesuai dengan banyaknya titik yang bisa dikunjungin, kayak gitu. Nah, tapi karena kasus kita sekarang ini cuma ada satu ya, karena kasus sekarang kita cuma ada satu titik yang bisa dikunjungin, ya udah berarti kita cuma kalikan dia dengan satu bagian aja gitu. Ini gue kopas dulu. Ini gue kopas yang sini ya. Oke. Dimana kita mau menghitung nilai dari delta 3. Nah, otomatis I-nya kita ubah jadi Y3 gitu ya. Ini kita ubah jadi Y3, ini kita ubah jadi Y3, ini kita ubah jadi Y3, ya W3. J-nya berapa? J-nya yang bisa dikunjungin cuma 5, ya berarti kita ubah dia jadi 5. Dan titik yang kita mau kunjungin berapa? Berarti 5. Kita ubah di sininya jadi 5, gitu. Contoh ya, contoh misalkan di sini ada titik 6 yang bisa dikunjungin H3, ya udah, berarti kita tinggal tambahin aja ini. Ini, dan kita ubah 3 ke 6 dan delta 6, kayak gitu. Sesimpel itu teman-teman ya. Jadi jangan pusing-pusing dulu. Yang penting kita tahu flow ngerjainnya kayak gimana gitu. Nah, di sini karena ada satu titik ya udah kita kalikan dengan satu titik aja. Oke. Nah, kita udah dapat, sekarang kita masukin nilainya atau value-nya ada berapa aja gitu. Fokus dulu ke bawah. Y3. Y3 kita udah dapetin tadi sebelumnya ya di bagian atas. Nih, Y3 udah kita dapetin, kita kopas aja ke bawah. Gitu. Kita kopas ke bawah, kita ganti nilai Y3-nya sebagai 0,68, 0,68. W35 ya, ingat karena kita belum dapat W35 yang baru, otomatis kita pakai W35 yang lama, yaitu yang ada di soal. Nih, 0,3. Nah, kita ganti nilainya jadi 0,3 gitu. Delta 5 nya dapat, tentunya sudah dapat ya tadi yang kita hitung sebelumnya, yaitu nilainya negatif 0,040. Oke. Udah dapat. Kalau semua udah jadi bilangan, ingat ya, kalau semua udah jadi bilangan, ya udah langsung eksekusi aja. Oke, langsung kita eksekusi. Nilainya berapa? Oke, kita cek. Harusnya nilainya itu adalah nilainya adalah negatif 0,00265 gitu. Gitu. Nah, untuk titik 4 gimana? Titik 4 sama persis teman-teman ya. Kita kopas aja ke bawah. Sorry. Nah, kita ganti. Titiknya jadi titik 4, ini titik 4, ini titik 4. WIJ berarti ini tetap 4. Nah, titik 4 bisa kemana aja? Ya, sama persis ya. Kayak kasus yang 3, dia cuma bisa ke angka 5. Berarti kita ganti jadi W45. Dan deltanya masih sama, yaitu delta 5. Karena yang dikunjungin adalah titik 5. Gitu. Oke, kalau udah jadi variabelnya, udah jadi variabel kayak gini, kita tinggal masukkan nilainya, yaitu Y4. Kita cari aja di atas. Ya. Kita cari di atas. Nah, kita copy ke sini. Kita ganti yang ini juga. Dan W45 kita lihat dari soal ini 0,9 ya, 0,9. Dan yang di delta 5 itu yang mana? Delta 5 itu kita cari yang di sini ya. Oke. Kita dapat, kita masukin di sini gitu. Nah, kalau udah jadi bilangan semua kayak biasa, langsung aja eksekusi. Oke, langsung aja eksekusi. Nah, di sini harusnya tadi gue hitung, harusnya hasilnya adalah 0082 gitu. Nah, kita udah dapat nih nilai deltanya.
Oke. Tapi ingat, yang mau kita cari apa? Yang mau kita carikan adalah nilai W-nya gitu. Nah, kita udah dapat deltanya, terus kita mau pakai buat apa nih? Gimana cara kita bisa dapetin nilai W yang baru? Oke. Untuk dapetin nilai yang W yang baru, gue saranin teman-teman itu pakai spreadsheet atau teman-teman bikin tabel lah istilahnya. Oke. Nah, tabel yang teman-teman bikin ya, itu bentuknya bentar. Nah, bentuknya tuh kayak gini. Oke. Gue jelasin secara singkat isinya apa aja yang diperlukan. Yang pertama itu nilai I ya, nilai I atau titik awalnya. Terus kemudian J, yaitu titik yang mau dituju ya. Kemudian nilai WIJ old. WIJ old itu bisa dibilang kayak begini. Nah, pertama IJ, kemudian WIJ old yaitu titik-titik W yang ada di sini nih, yang ada W13, W14, W23, W24 sama W35 gitu. Sama W45, sorry. Nah, kemudian YI ini apa? YI ini adalah titik, nilai dari titik-titiknya. Ingat ya, di sini kan ada I-nya. Nah, kita pakai Y-nya itu berdasarkan titik yang ada di awal gitu. Ya, oke. Dan yang kedua adalah delta J. Delta J otomatis kita pakai nilai yang di tujuhnya kayak gitu. Nah, kemudian setelah delta J apa? Ini ada N. Nah, tadi gue sempat singgung ya sedikit tentang yang learning rate. Nah, nih, learning rate. Karena learning rate ini kita ibaratin sebagai nilai N. Sebenarnya bukan N sih. Kayak lambangnya itu kayak N. Ya. Tapi ya ini kita tulis sebagai N aja gitu. Dan nanti kita di sini dapat delta WIJ gitu. Dan nanti kita baru tambahkan delta WIJ ini dengan nilai WIJ yang lama, WIJ old gitu. Makanya baru kita dapetin update W kayak gitu. Nah, kita langsung isiin aja gitu. Di sini kita lihat dari soal. I-nya itu yang bisa nyambung itu dari mana? Ini sebenarnya kita isi dari sini dulu nggak apa-apa sih. WIJ old yaitu ada apa aja? Yaitu kan ada W, bentar ya, kita tulis. Sorry. Ya dari sini aja deh. Dari I yang dituju, ini contoh ya, 13, berarti kita tulis I-nya 1, I-nya 3, sorry. Wait. Ini 1, ini 3 gitu ya. Terus ada berapa? Ada 14 di sini. Oke, berarti kita tuliskan 1, sini 4 ya. Kemudian di sini berapa? Ada lagi 23 ya di sini. 23, berarti kita masukin 23 gitu. Masukin berapa lagi? Di sini ada 24. Terus di sini I-nya berapa? Ada 35 ya, 35. 35. Sama satu lagi yang 45 ya, 45 gitu, 45 gitu. Nah, udah kita masukin semuanya, sekarang kita cari WIJ-nya berapa nilainya. Pertama kita cek 13 gitu ya. 13 berarti yang ini. Nilainya berapa? Ya udah, langsung kita masukin aja ke tabel. 0,1. Sesuai banget ya, persis banget sama yang ada di soal. W14 ya, I14 berarti 0,4 nilainya. 0,4. Lanjut di sini 2,3 ya. Yaitu 23 ini 0,8. Lanjut di sini 24 berarti 0,6 ya. Lanjut lagi di sini W35 berapa? 35 0,3 ya. 0,3 dan yang terakhir W45 ya. W45 otomatis nilainya adalah 0,9 gitu. Nice. Oke. Kalau misalkan udah dapat, sekarang kita apain? Sekarang kita nyari YI-nya. Oke. Nilai YI-nya. Nah, YI ini kita dasari dengan I-nya. Jadi kalau misalkan di sini I-nya 1, berarti kita nyari nilai dari Y1 kayak gitu. Atau kalian jangan bingung ya kalau misalkan di sini Y, tapi kenapa di sini adanya X gitu ya. Itu nggak usah bingung. Itu kita anggap sama aja kayak gitu. Nah, jadi Y-nya di sini kan udah ada ya. Kalau yang I-nya 1, berarti kita ngambil yang dari soal aja. 0,35 gitu. 0,35. Nah, lanjut dari berapa? Ini masih 1 ya, I-nya 1. Berarti kita ngambil yang Y1 atau X1-nya 0,35 juga. 0,35 gitu. Kemudian yang Y2 itu berapa? Ada nggak di soal? Oh, ada ternyata yang X2-nya ya. Nah, berarti nilainya 0,9. Kita ambil. Di sini juga 0,9. Oke, lanjut. Kalau I-nya 3, berarti kita ngambil nilai Y3. Y3 di soal nggak ada. Otomatis kita lihat perhitungan kita tadi. Y3. Oke, kita dapat di sini. Y3 0,68. Bener ya? Oke, kita ambil nilainya. Kita masukin ke sini. Nah, kita masukin ke sini 0,68. Sekarang Y4. Y4 berapa? Kita harusnya udah hitung juga di sini. Nah, yang ini ya. 0,6637. Kita masukin ke sini. Gitu. Aman? Sekarang kita ngambil nilai deltanya, oke? Dan kita udah nggak pakai I-nya lagi, tapi kita pakai J-nya.
Nah, pertama, delta J, J-nya berapa? 3. Oke, berarti kita ngambil delta 3. Yaitu di sini negatif 0,00265. Gitu. Lanjut ke 4. Berarti delta 4 berapa? Paling ini gue copy dulu ya. Karena kan 3, yang ini 3. Berarti gue kopas aja biar nggak bolak-balik. Nah, sekarang delta 4. Delta 4 kita masukin ke yang sini. Ya, ini sesuai J-nya ya. J4 berarti kita masukin delta 4-nya. Di sini kita masukin juga. Sekarang delta 5. Delta 5 tadi kita udah dapat juga di sini ya. Nih, delta 5. Oke, kita copy nilainya, masukin. Kita masukin ke sini dan juga masukin ke sini gitu. Oke, apalagi yang diminta? N atau learning rate-nya. Learning rate yang dikasih berapa? 1. Otomatis kita tulisin aja 1. 1. Oke, nah sekarang yang perlu diperhatiin adalah dari WIJ-nya ya, selisih WIJ-nya. Nah, cara nyarinya gimana? Ini kita pakai rumus. Kita balik ke rumus kita tadi yang UAS EIB25. Kita lihat di sini rumusnya apa? Rumusnya itu tinggal kita kaliin. Kita kaliin learning rate, kita kaliin Y-nya, dan kita kaliin delta J-nya gitu. Makanya tadi kalau dilihat ya di sini warna itu beda, gue bedain biar kita tuh gampang bedainnya, kayak yang perlu dikaliin tuh yang mana aja gitu. Ya udah, caranya karena gue pakai Excel ya di sini. Cuman karena besok ya kalau misalkan waktu ujian atau kita tulis tulis tangan, otomatis kita nggak bisa pakai Excel, ya kita hitung sendiri. Tapi hitungnya nggak rumit ya, kita tinggal kalikan semuanya. Ini kita kalikan dengan yang ini, kita kalikan juga dengan yang ini gitu. Kita enter, autofill aja gitu biar cepet kita autofill ya. Cuman kalau misalkan waktu ujian atau tulis tangan ya kita hitung satu persatu gitu. Oke, kita udah dapet. Nah, sekarang tinggal kita hitung updated W-nya. Perbedaan W-nya itu berapa? Nah, perbedaan W-nya di sini adalah kita tinggal jumlahin WIJ old-nya ya. WIJ old-nya kita tambahin dengan delta WIJ-nya atau ya delta WIJ-nya gitu. Kita tinggal tambahin keduanya. Ini kita ambil yang ininya, kita tambahin dengan yang ininya gitu ya, dengan yang ini sama dengan ini ditambah dengan yang tadi yang WIJ. Oke, autofill aja. Oke, nah dengan begitu teman-teman kita tuh udah dapetin nilai W yang barunya, yaitu untuk WIJ sesuai ini ya, W13 berarti yang tadinya nilainya 0,1 itu berubah jadi 0,990 atau 0,991 kayak gitu. Nah, dari sinilah kita itu udah dapetin nilai W. Dan setiap kita dapetin nilai W yang baru, itu kita anggap atau kita hitung sebagai satu iterasi gitu. Sebagai satu perulangan. Jadi bisa dibilang peak forward sama peak backward itu bisa dibilang kayak satu paket. Dan itu kita bisa bilang sebagai satu iterasi. Nah, banyaknya iterasi atau banyaknya perulangan yang harus kita lakukan itu berapa? Harusnya itu disesuaikan sama soal. Dan itu bakal harusnya itu diberikan sama soal. Kayak gitu, harusnya diberi keterangan. Kayak gitu sih. Nah, jadi setelah kita temu W, ya udah kita lakuin lagi nanti pick forward lagi dengan nilai W yang udah kita update. Gitu ya. Dengan nilai W yang udah kita update. Oke. Nah, kalau udah ya berarti prosesnya itu sebenarnya udah selesai. Oke. Nah, paling itu aja kayak rumus-rumus atau langkah-langkah yang bisa dipakai untuk menghitung menggunakan neural network pada kasus-kasus yang nanti diberikan gitu. Ya, semoga penjelasan gue bermanfaat, dan kalau misalkan ada kurangnya apa, tulis di kolom komentar aja. Dan setiap resources yang gue pakai akan gue langsung cantumin di link deskripsi aja. So, thank you semua yang udah nonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.